Putra ini kan terbentuk seperti di negara ini. Ya. Ada dewan pelaksananya, ada dewan pengawasnya. Dewasnya ini adalah badan perwakilan anggota. Ya. Badan perwakilan anggota dipilih oleh dari masing-masing pemegang polis yang ada di provinsi. Tapi karena arogansi dalam manajemen waktu itu, mungkin supaya dipilih menjadi direktur, maka dia memprospeklah pada BPA itu sehingga memilih itu dengan cara yang lain. Nah ini awal kehancuran daripada Bumiputra menurut hemat saya. Dulu saya sudah pernah mengingatkan ketika masih aktif. Bumiputra kalau sistem pengelolaannya tidak dikembalikan pada hitohnya, pada awal tujuannya, bahwa dari dan oleh muncul itu adalah bukan milik perorangan tapi milik pemegang polis. Pemegang polis harus diberi penjelasan dan penegasan bahwa setiap lembar saham polis yang dimiliki itu adalah untung dan ruginya harus dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa serial wawancara tentang Bapak Mustafa. Judulnya adalah Mustafa Memotret Indonesia dari Kudus. Dan judul khasnya adalah Gus Jikang. Mudah-mudahan ini benar, akhlak bagus, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Ini semboyannya orang Kudus, Gus Jikang. Kok terpental? Ya. Baik, saya kan wawancara dengan Pak Didik Dalimunte itu. Oh, Dedi ya. Dia mengatakan memang Pak Mus ini orang yang istimewa. Saya pikir juga begitu. Artinya justru asuransi itu hidup karena ada Pak Mus dan menghidupkan cabang Jawa Tengah dan sebagainya itu. Nah, itu kalau nggak salah kan kemudian juga setelah sekian lalu surut juga gitu loh. Nah, apa yang paling terkesan Pak itu selama di asuransi itu? Satu Pak, saya merasa bahwa di asuransi yang paling terkesan itu ketika itu sebelum ada OJK, bahwa mencari penghasilan di asuransi itu penghasilannya unlimited, tidak terbatas. Dalam perolehan komisi provisi itu tidak terbatas. Yang kedua, saya tertarik itu karena satu bisa komunikasi dengan pihak luar. Yang kalau orang ditugasi menjadi dinas luar itu menjadi suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan, tapi bagi saya itu adalah sebuah proses pembelajaran. Artinya saya bisa bertemu dengan orang yang berbagai latar belakang profesinya, sehingga saya bisa memilih. Saya ketemu dengan pengusaha di kawasan industri banyak, saya ketemu dengan kalangan dokter banyak, saya ketemu dengan orang media seperti tadi yang saya ceritakan kepada Pak Bambang itu, bahwa kenapa saya terinspirasi dari itu. Nah, ternyata cara berpikir itu Pak yang membangun diri saya, sehingga saya punya prinsip tidak ada orang hidup itu kalau kita ada keinginan yang sungguh-sungguh tidak akan tercapai, pasti akan tercapai. Dan Tuhan itu mayaraman yarahim. Itu terbukti apa yang kita minta itu pasti akan diberi sepanjang ikhtiar kita kuat gitu Pak. Kadang-kadang orang itu sedang tengah perjalanan dalam proses itu sudah menilai dan minta hasilnya. Padahal kalau menurut saya hasil itu adalah akibat, bukan tujuan itu Pak. Nah, ini menurut saya itu, sehingga saya terkesannya itu. Dan yang kedua, saya melihat ketika itu Bumiputra Group itu tidak ada pemilik. Jadi saya berpikir kalau ini bisa full kita fight, itu ya kita bisa akan menjadi di pucuk pimpinan. Akan tetapi karena keadaannya berubah,
saat itu tidak komit, ya saya tinggal gitu aja, Pak. Ya. Nah, Pak Mus ini kan mengalami ya masa-masa kejayaan Bumi Putra Group itu termasuk Bumida itu. Nah, kenapa kemudian surut sampai sekarang krisis yang luar biasa ini? Apakah itu soal manajemen atau soal apa, Pak itu? Jadi begini, kebetulan ini kan juga kita saat ini di Komisi 11 kan ngawasi ya, Pak ya. Ya. Saya melihat bahwa Bumi Putra itu adalah mutual. Bumi Putra itu bukan perseroan terbatas. Akan tetapi ketika dalam pengelolaannya, keluar dari hitohnya, ini sekarang yang terjadi. Ini pertama. Yang kedua, sistem investasi. Setiap produk, kalau asuransi jiwa ini kan sangat panjang jangkanya. Artinya produk yang sangat panjang itu kan harus diperhitungkan dengan pertumbuhan ekonomi secara makro. Tapi pada saat ini yang saya lihat saat itu tidak diperhitungkan itu. Katakanlah asuransi jiwa untuk asuransi beasiswa 15 tahun, 17 tahun. Apakah sudah diperhitungkan dengan saving yang ada? Asuransi ini kan memproteksi. Ada asuransi simpanan, ada asuransi proteksi saja. Ya. Nah, kalau bicara asuransi simpanan, kan bagaimana untuk menaruh investasi. Yang kedua, dalam pengelolaannya pada saat itu yang saya lihat, saya tidak menyalahkan. Ketika dari OJK, Dewan Komisioner yang membidangi asuransi, nampaknya bukan punya orang yang punya latar belakang asuransi. Sehingga waktu itu ketika bermasalah ada statuter, itu yang menunjuk OJK, mestinya Bumi Putra itu harus dikembalikan secara hibrid. Secara alami, biar pengelolaannya itu. Faktanya apa? Sejak zaman Belanda sampai reformasi, setelah merdeka, itu kan jalan, Pak. Ya. Tapi karena dianggap bahwa Bumi Putra pada saat ini dengan seperti itu, karena tidak paham, karena Bumi Putra ini kan terbentuk seperti di negara ini. Ya. Ada dewan pelaksananya, ada dewan pengawasnya. Dewasnya adalah badan perwakilan anggota. Ya. Badan perwakilan anggota dipilih oleh dari masing-masing pemegang polis yang ada di provinsi. Tapi karena arogansi dalam manajemen waktu itu, mungkin supaya dipilih menjadi direktur, maka dia memprospeklah pada BPA itu sehingga memilih itu dengan cara yang lain. Nah ini awal kehancuran daripada Bumi Putra menurut hemat saya. Dulu saya sudah pernah mengingatkan ketika masih aktif. Bumi Putra kalau sistem pengelolaannya tidak dikembalikan pada hitohnya, pada awal tujuannya, bahwa dari dan oleh mutual itu adalah bukan milik perorangan, tapi milik pemegang polis. Pemegang polis harus diberi penjelasan dan penegasan bahwa setiap lembar saham polis yang dimiliki itu adalah untung dan ruginya harus dijelaskan di dalam syarat umum polis. Tapi ketika itu semua orang sudah tidak ini. Dulu Bumi Putra kan luar biasa, Pak. Punya Hayat, punya Bank Niaga, punya Bank Bumi Putra, punya Red Bull, punya Wisma Bumi Putra seperti itu. Kan habis semua, Pak. Ya. Ya. Karena apa? Ketidakpahaman dan keinginannya yang tidak sadar bahwa ini itu adalah mutual. Ya. Jadi kalau begitu faktornya itu selain manajemen di dalam sendiri yang terjadi mismanagement terutama leadership-nya tadi, itu juga arahan kebijakan, Pak. Kebijakannya juga salah gitu, Pak, kira-kira. Salah menurut saya. Saya tegas, saya katakan ketika untuk statuter itu adalah ada kesalahan besar dari OJK ketika ngambil alih itu tidak segera untuk mengembalikan. Dan itu ketika RDP pernah saya ingatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya Pak Mus entah bentuknya seperti apa, diminta kembali untuk itu,
Bumi Putra masih punya prospek nggak Pak kira-kira? Saya melihat begini, saya sudah tidak ada lagi cita-cita untuk seperti itu Pak. Kalau saya lihat, kalau Bumi Putra ini dikembalikan, dikembalikan, saya yakin bahwa aset yang ada ini untuk recovery plus semua nasabah yang ada silaturahmi balik kembali, diberikan penjelasan, dan pemegang polis diundang, ini semuanya akan clear. Dan OJK kemarin sebelum ada pergantian, ini sudah membentuk Badan Perwakilan Anggota dengan baik dan benar. Mudah-mudahan hasil dari Badan Perwakilan Anggota untuk menunjuk direksi, ini benar-benar nanti mendapat orang yang tepat. Memang berat, tapi saya yakin kalau ingat bahwa mutual life itu bukan perseroan, dikembalikan pada kitanya, saya yakin masih punya prospek ke depan, dan satu-satunya asuransi tertua di Republik ini yang sifatnya mutual di Indonesia itu hanya Bumi Putra. Itu untuk perbandingan di luar negeri apa ada Pak yang kayak Bumi Putra itu? Mutual di luar negeri belum ada Pak. Belum ada. Artinya Indonesia ini kan bentuk daripada implementasi koperasi Pak. Ya, maka itu. Jadi ini kan asuransi orisinal ya. Orisinal. Indonesia. Guru Pak. Ya, seharusnya kan apa ya, pemerintah, masyarakat, semua itu justru bangga akan model yang tidak ada di tempat lain. Harusnya begitu, tapi karena hidup ini kadang-kadang kan penuh dengan kepentingan. Jadi kami juga memahami juga, kalau saya ketika RDP saya akan kenceng untuk berbicara itu, dikira mau apa saya katakan bahwa kami pernah dilahirkan di sana, pernah dibesarkan di sana, pernah minum dan makan dari sana. Maka saya prihatin ketika ini ada salah asuh dan salah kelola. Sehingga kewajiban kita sebagai anak bangsa, mari sama-sama kita kembalikan. Karena negara tidak bisa mensubsidi atau tidak bisa memberikan PMN untuk tambahan modal. Maka ini harus diselesaikan secara pola, dikembalikan kepada kitanya. Ini yang terpenting. Kalau Bumi Putra itu mutual Pak ya, tapi kalau Bumida kan perseroan. Anak perusahaan Pak. Anak perusahaannya. Perseroan. Iya. Jadi harusnya apa terdampak atau masih sehat itu? Saya lihat portofolio sampai hari ini dan tingkat kesehatan, baik untuk RBC-nya, risk based capital-nya, maupun gearing rasionya yang ada di Bumida cukup baik. Artinya apa? Bahwa bagi orang awam yang mungkin, ini kan soal bicara, kalau bicara bidang jasa ini kan soal trust ya Pak. Nah, tinggal apakah dalam waktu dekat ini Bumi Putra mau bisa kembali lagi, atau kan akan mempengaruhi ke grup anak perusahaannya. Karena anak perusahaannya sekarang kan tinggal sedikit sekali ya, habis-habisan Pak. Dan sayang sekali ketika dulu bagaimana pertama kali bank yang menggunakan ATM dari Citibank yang meng-hire itu adalah Bank Bumi Putra. Sekarang juga udah bablas hilang semua. Hayat yang begitu mewahnya habis semuanya juga. Saham di Bank Niaga habis juga semuanya. Red Bull untuk aerowisata habis juga. Dana pensiun habis juga. Jadi ya mungkin karena tidak ada yang punya itu Pak. Dan tidak ada yang punya idealisme untuk membangun itu. Baik, sekarang
pindah pengalaman di DPRD, Pak. Mungkin cuma sebentar, Pak. Ya. Berapa tahun, Pak, Mustafa di DPRD? Ya, hanya 3,5 tahun. Okay. Kebetulan saya di Komisi C, yang waktu itu di Keuangan, juga waktu itu ketua komisinya Mas Supito. Ya. Ya, Pak ya. Dan dari Golkar itu Pak siapa yang di BSB itu Pak Ratno, siapa? Ya. Pada Sepo, terus Pak Harto yang dari Kudus. Iya, gitu. Ya, betul. Ya. Ya, saya lebih sama Bu Kusdila, mungkin Bapak ya. Masih ingat ya. Iya. Nah, Pak Tambah itu, saya hanya satu, dalam proses pembelajaran ini saya lebih banyak mendengar. Tapi menurut saya ketika saya di DPRD ini, saya sudah mulai berhitung, Pak. Karena saat itu saya melihat kok kegiatannya di DPRD ini seperti ini ya, artinya saya biasa di perusahaan punya kewenangan, ini hanya mendengar ya seperti sekarang di DPR ya Pak ya. Nah, mendengar dan juga tidak bisa ngambil kebijakan. Nah, ini justru itu saya berpikir balik, inilah proses pembelajaran saya lebih banyak mendengar, banyak belajar. Bagaimana sih APBD yang sebenarnya, bagaimana sih proses-proses dalam pengelolaan anggaran yang sebenarnya di pemerintahan ini. Antara apa yang diinginkan oleh eksekutif, bagaimana legislatif untuk menyikapi dengan berbagai model dan gayanya. Nah ini saya melihat dari situ, saya akhirnya satu bahwa ya sudahlah, kalau hanya jadi pendengar gini, kapan saya bisa memperjuangkan kampung halaman saya gitu. Nah, saat itu setelah itu yang menarik ya satu, saya merasa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu yang senior. Pertanyaan saya sudah berapa periode? Saya hanya batin saja, hanya saya pikir udah sekian periode hanya begini saja, ngapain? Saya pikir begitu loh Pak. Ada enggak nilai manfaat? Kalau secara material mungkin beliau-beliau juga jauh lebih baik daripada saya. Tapi saya berpikirnya kalau saya hanya di sini kan apa bedanya saya jadi pegawai lagi gitu. Dulu tuh aku jadi pegawai bisa ngambil keputusan, bisa keliling se-Indonesia, bisa perintah kanan kiri sana sini maunya. Ini pun mau perintah siapa? Kadang-kadang ketua komisi yang namanya Pak Supito kan Bapak waktu eranya galak-galaknya PDI Perjuangan itu, kan otoriter banget gitu lah Pak. Saya pikir ya, saya sering apa itu beda pendapat terus gitu sama beliau. Kamu ini orang nggak tahu apa-apa, tapi kalau soal prinsip ini kan saya berhitung saya lebih tahu Mas. Kalau saya diminta seperti ini saya nggak mau, saya bilang. Saya akhirnya gini loh sih, hidup ini yang saya ingat dari almarhum itu, tapi ini tidak membicarakan beliau ya Pak ya, beliau sudah baik tempatnya, ya kita doakan mudah-mudahan baiklah ya, dan diampuni semuanya kekurangan dan kelapannya. Yang saya beda pendapat itu satu, ketika kita hidup di politik itu satu, yang penting kaya, nama baik itu tidak perlu. Lah itu yang saya tidak sepakat gitu loh Pak. Akhirnya saya juga ya kamu mau di komisi mana? Ya sudahlah, mau dikeluarin juga nggak apa-apa. Kalau soal urusan itu, saya masih merenung ingat pesan orang tua saya lah, hidup ini apa ya. Ya sudah, akhirnya saya diam, lebih banyak diam, akhirnya tidak banyak ikuti Pak. Karena kalau tidak menyetujui apapun yang saya tidak sepakat, saya lebih baik keluar. Itu prinsip saya. Yang kedua, saya di dalam setiap kegiatan kunjungan, itu di bagian keuangan itu saya buatkan list. Kalau saya berangkat harus ada paraf saya. Jangan sampai saya tidak berangkat, SPJ-nya diambil yang lain. Nanti paraf saya itu saya sudah mulai bikin itu. Itu begitu konangan dimarahi saya. Kamu ini kan untuk pribadi saya. Yang lain mau model apa silahkan. Tapi prinsip saya ini saya bilang. Dan saya jadi ini kan juga saya berangkat modal saya sendiri. Saya memang dari partai, tapi kan saya tidak pernah sampai-sampean, saya bilang itu. Ya sudah terserah, kamu mau masuk ya boleh, enggak boleh. Lihat dari kalau mau masuk boleh, enggak boleh, itulah saya fokus untuk ke BPR itu Pak. Pada saat 2008 ada pemilihan langsung, teman-teman di Kudus banyak datangi saya lagi, minta supaya maju. Alhamdulillah dengan modal yang tinggal pas-pasan ya, tidak terlalu banyak. Akhirnya juga dengan gegap gempitanya semua orang membantu.
akhirnya jadi Bupati Kudus itu, Pak. Iya. Ya. Apa yang paling terkesan, yang paling dikenang dalam 2 kali jabatan di Bupati itu, Pak? Saya hanya satu, Pak. Yang paling terkenang buat saya pertama, saya membuat perda di Republik ini yang pertama kali adalah perda untuk perkada APBD. Itu satu. Yang kedua, saya membuat perda wajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Yang waktu itu 9 tahun kan, Pak? Ya. Yang waktu itu saya ingat Pak Bambang, Pak Menteri Pendidikan itu, Pak Bambang Sutibyo, saya dires sampai 1,5 jam, suruh berdiri, suruh presentasi kenapa kamu ini di kabupaten mendahului pusat membuat peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun. Saya ceritakan mulai untuk tuntas belajarnya dari mulai 6 tahun, 9 tahun, bahwa di Kudus ini sudah selesai semua. Kalau saya jadi kepala daerah tidak ada perubahan, ini sangat naif, saya bilang. Ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, yang paling saya ingat sampai hari ini adalah bagaimana saya minta kepada Jarum untuk kerjasama membangun sekolah vokasi 11 sekolah. Yang full semua adalah dari Jarum Bakti Pendidikan. Ini luar biasa kebaikan Jarum. Yang sampai saat sekarang saya kenang, ada sekolah animasi, ada sekolah fashion, ada sekolah kuliner, ada sekolah maritim, ada sekolah Cisco jaringan, ya, dan ada yang ada fashionnya ini yang dulu orang selalu underestimate bahwa sekolah banat yang khusus perempuan dikatakan ini sekolah cah desa, sekarang juara dunia nomor 2, gajinya 1 miliar lebih, Pak. Ya, ini. Dan anak-anak ini semuanya, Pak, kalau hari Lebaran itu mereka masih ada punya grup yang untuk selalu mengingat saya. Ya. Itu yang saya sangat amat terkenang. Dan juga terakhir itu ketika saya pelepasan, saya tidak mengira bahwa seluruh elemen masyarakat nunggu semuanya mengenang kebaikan kita. Bahwa mereka semuanya ini, dan ketika saya jadi bupati itu, alhamdulillah bisa merealisasikan visi misi saya dan juga bisa merealisasikan dulu janji-janji saya. Mulai orang lahir sampai meninggal saya berikan jaminan. Contoh lahir, saya berikan kebebasan untuk melahirkan di puskesmas maupun di rumah sakit sepanjang orang Kudus. Tidak boleh dipungut biaya. Ketika dia besar, sekolah, alhamdulillah dengan wajar 12 tahun, DAK dari pusat, DAK provinsi saya kumpulkan, saya jadikan satu DAK kabupaten, bisa memberikan gratis untuk biaya pendidikan. Nah, yang ketiga, bisa melatih 35.000 yang ada di balai latihan kerja. Nah, dan keempat, membangun sekolah vokasi. Yang keempat adalah ketika mereka sudah tua, meninggal, itu mereka santunan kematian itu kita berikan, kecelakaan 2,5 juta, meninggal biasa 1 juta. Dan juga khitan gratis. Khitan gratis bukan khitan massal, tapi dijemput oleh petugas saya. Artinya kepala puskesmas, saya naikkan jabatannya, saya beri kewenangan, tapi satu, bagi yang dokter yang bisa melaksanakan khitan di wilayahnya. Saya bagi 5, ada di Kudus Barat, Kudus Timur, Kudus Tengah, Kudus Utara, Kudus Selatan. Masing-masing itu pokoknya kalau khitan dijemput, silakan cari hari sendiri. Ini yang saya ingat, dan sampai sekarang anak-anaknya yang udah pada besar, udah dewasa masih ingat saya dikhitankan Pak Bupati. Gitu, Pak. Ya, Pak, pertanyaannya, apakah masih ada kebijakan-kebijakan Pak Mus yang diteruskan sampai sekarang? Saya melihat di Republik ini, Pak, ya. Bukan masalahnya saya saja, ya.
Saya pikir setiap orang itu jarang sekali yang mau melakukan apa yang sudah menurut masyarakat baik diteruskan. Tapi ya mudah-mudahan doa saya sih untuk pada kepemimpinan daerah sekarang bisa lebih baik. Tapi nampaknya setiap kami pulang dan lain sebagainya orang pada mengeluh dan lain sebagainya. Nah inilah tidak terbiasa orang bekerja jadi sehingga kebijakan-kebijakan itu ya hanya seremoni aja. Yang saya lihat hilang semua. Seperti saya setiap seminggu sekali istilahnya bupati lapor rakyat di desa. Itu mulai ketua RT RW saya kumpulkan, kepala desa saya kumpulkan, camat saya kumpulkan di satu titik setiap minggu sekali di desa. Nah itu tugasnya satu paparan bahwa APBD tahun ini sekian, peruntukannya untuk sekian. Saya minta tolong nomor telepon saya dicatat, masyarakat tolong awasi semua kegiatan ini. Kalau ada penyimpangan laporkan saya. Jadi dari Kapolsek, Babinsa, Babinka, Tipmas itu selalu saja, Kapolres selalu saja, Kajari selalu saya ajak. Itu yang alhamdulillah semuanya bisa transparan. Iya, luar biasa Pak. Baik, matur nuwun Pak Mus. Iya Pak, baik terima kasih Pak Bambang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.